Public Expose PT Trimitra Prawara Goldland Tbk hari ini tanggal 22 Desember 2023 segera akan dimulai. Hadirin dimohon tenang. Recording in progress.
Expose PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa, dipimpin oleh Bapak Ustadz Supriyatna. Kepada Bapak Ustadz Supriyatna, waktu dan tempat kami sediakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada bapak-bapak dan ibu pimpinan. Marilah kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan du'afinin ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa adimis sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana junubana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama menyaksikan video company profile PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. Indonesia, negara dengan alam yang kaya dan mempesona, negara dengan suku dan budaya yang beragam, bangsa dengan mimpi dan harapan yang besar. Dari tanah ini kehidupan dimulai, dari luas lahan ini mimpi terbentuk. Setiap hari kita memulai perjalanan dari mimpi. Setiap langkah yang diambil, setiap genggam tangan yang erat. Kami, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, senantiasa ikut, mendampingi, dan setia untuk terus tumbuh bersama. Karena sejatinya kita adalah bangsa yang bergerak bersama untuk Indonesia. Perjalanan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk dimulai. Pada tahun 2015, perusahaan didirikan, memperoleh izin lokasi untuk 200.000 meter persegi dari pemerintah untuk mengembangkan rumah tapak. Pada tahun 2016, perusahaan mulai mendapatkan penghasilan dari perumahan subsidi. Pada tahun 2017, perusahaan memperoleh izin lokasi dari 183.000 meter persegi menjadi 383.000 meter persegi. Pada tahun 2018, perusahaan menerima penghargaan Mitra Pengembang Terbaik dari PT Bank Tabungan Negara Tbk. Pada tahun 2019, perusahaan kembali memperoleh izin lokasi untuk 55 hektar menjadi 93,3 hektar dari pemerintah. Pada tahun 2020, perusahaan berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia atau IPO. Pada tahun 2021, perusahaan menghadirkan proyek terbaru perumahan Bumi Abirama Residence di Sawangan, Kota Depok. Pada tahun 2022, perusahaan memperoleh penghargaan developer dengan realisasi KPR terbaik. Langkah demi langkah dan tantangan zaman kita lalui. Setiap masa ke masa kita terus beradaptasi dan terus berinovasi untuk bergerak lebih cepat dan berkembang lebih jauh. PT Trimitra Prawara Goldland Tbk sebagai perseroan yang bergerak di developer properti tidak berhenti untuk terus menjadi perusahaan yang bertumbuh dan berkelanjutan, menghadirkan inovasi produk perumahan yang berkualitas melalui berbagai lini bisnis yang ada. Cibung Bulang Townhill, perumahan mix komersil dan subsidi dengan luas lahan 70 hektar, hadir sebagai persembahan kami untuk masyarakat sekitar, dengan menghadirkan berbagai klaster perumahan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang berkualitas. Klaster Krakatau, Bunder, Pangrango, Citarum Cisadane, dan klaster terbaru kami, klaster Munara, dengan konsep Skandinavian dua lantai pertama di perumahan Cibung Bulang Townhill. Tidak hanya sekedar hunian, tetapi juga kehidupan yang selaras, dukungan UMKM yang berkembang, dan tumbuhnya kreativitas tanpa batas. Bumi Abirama Residence, proyek perumahan komersil dengan luas lahan 1,9 hektar di Sunrise Sawangan Depok, sebagai wujud nyata perusahaan menghadirkan hunian dengan konsep smart home yang terintegrasi dengan banyak fasilitas menarik. Menghadirkan dua tipe rumah dengan tropical Brazilian concept. Dahayu, Carani. Tidak hanya sampai di situ, tanpa mengenal waktu kami melangkah lebih cepat untuk memperluas bisnis kami demi menuju perubahan menjadi lebih besar. Dengan pengembangan kualitas produk dan kapabilitas SDM yang mumpuni, kami percaya dan yakin akan terus memberikan manfaat bagi sesama. Kami melangkah dan terus berjalan di sektor industri yang terus bertumbuh untuk mencapai kebanggaan bangsa. Bersama PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, kami hadir untuk Indonesia yang lebih cerah.
Bapak Ibu pemegang saham, stakeholders, serta para tamu undangan. Marilah kita bersama-sama menyimak Public Expose PT Trimitra Prawara Goldland Tbk pada hari ini, tanggal 22 Desember 2023. Profil dan pencapaian perseroan. Pada tahun 2015, berdirinya PT Trimitra Prawara Goldland Tbk pada 23 Maret 2015. Pengembangan rumah tapak seluas 130.400 meter persegi dengan total izin lokasi yang diperoleh perseroan mencapai 200.000 meter persegi. Pada tahun 2016, realisasi pengembangan rumah seluas 69.682 meter persegi oleh perseroan. Pada tahun 2017, peningkatan izin lokasi perseroan seluas 183.000 meter persegi menjadi 383.000 meter persegi. Realisasi pengembangan rumah seluas 183.000 meter persegi oleh perseroan. Pada tahun 2018, Bank Tabungan Negara menganugerahkan penghargaan Mitra Pengembang Terbaik kepada perseroan. Apersi menganugerahkan penghargaan kategori penjualan terbanyak dan purchase agreement kepada perseroan. Pada tahun 2019, peningkatan kembali izin lokasi perseroan seluas 550.000 meter persegi menjadi 933.000 meter persegi. Pada tahun 2020, perseroan memperoleh izin menjual rumah subsidi bersama perseroan melakukan penawaran umum perdana dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2021, perseroan mengembangkan proyek baru seluas 19.000 meter persegi di Sawangan, Depok. Realisasi pengembangan rumah seluas 30.400 meter persegi di Cibung Bulang Townhill oleh perseroan. Pada tahun 2022, penghargaan developer dengan realisasi KPR terbaik. Pada tahun 2023, ekspansi proyek di daerah Kabupaten Bekasi seluas 8,8 hektar. Penambahan pembebasan lahan Citoh 1 hektar. Komposisi pemegang saham. Nama pemegang saham PT Trimitra Prawara dengan jumlah saham sebesar 950 juta. Dengan nilai kapitalisasi saham sebesar 48.450 juta rupiah. Nama pemegang saham Hajah Indriati SE MSI AK dengan jumlah saham sebesar 25.040.000 dengan nilai kapitalisasi saham sebesar 1.277.040.000 rupiah. Nama pemegang saham Haji Yoyo Sugeng Triogo dengan jumlah saham sebesar 24.960.000 dengan nilai kapitalisasi saham sebesar 1.272.960.000 rupiah. Nama pemegang saham masyarakat dengan jumlah saham sebesar 250 juta dengan nilai kapitalisasi saham sebesar 12.750.000.000 rupiah dengan total saham sebesar 1.250 juta dengan nilai kapitalisasi saham sebesar 63.750.000.000 rupiah. Susunan pengurus perseroan.
Dewan Komisaris Bapak Yoyo Sugeng Triogo selaku Komisaris Utama. Bapak DC Kurniadi sebagai Komisaris Independen. Dewan Direksi Ibu Indriati selaku Direktur Utama. Bapak Rahmat Yakti Hadi selaku Direktur Bisnis. Marilah kita mengikuti bersama-sama pemaparan kinerja perseroan. Untuk itu, forum akan saya serahkan kepada Direktur Utama PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, Ibu Hajah Indriati. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih Mbak MC yang cantik. Izin Pak Komisaris Utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Indriati, selaku Direktur Utama PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, sebentar lagi akan memaparkan mengenai kinerja kami dengan tahun buku yang berakhir 30 September 2023. Namun sebelumnya mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir secara offline maupun secara online dalam mengikuti kegiatan tahunan perseroan yang kebetulan Public Expose kali ini kami selenggarakan di Kota Bogor. Dan kami menyambut para tamu ini sebagian dari karyawati saya beserta kami dari manajemen dengan menggunakan pakaian adat tradisional Indonesia. Tentunya ini tanpa makna bahwa selain ingin menunjukkan bahwa identitas dari masing-masing daerah tapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun kebanggaan terhadap aset bangsa, khususnya karena karyawan saya hampir sebagian besar, karyawan kami sebagian besar dari kalangan genset. Mana tepuk tangannya dong? Oke, dan kami hadir di sini, saya sendiri selaku Direktur Utama, ada Pak Rahmat Yakti Hadi selaku Direktur Bisnis, dan mungkin alhamdulillah walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu fit, Pak Komisaris Utama bisa ikut hadir di dalam acara ini, Pak Yoyo Sugeng Triogo, dan Komisaris Independen kami mungkin sedang dalam perjalanan. Dan selain itu juga saya didukung oleh tim manajemen kami selaku support manajemen yang ada di belakang saya. Oke, baiklah, marilah kita memasuki mengenai kinerja keuangan. Untuk itu kita akan mulai dulu dengan sekilas bisnis perseroan. Pada part ini mungkin saya serahkan kepada Direktur Bisnis saya untuk memberikan informasi. Silakan Pak Hadi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, oke. Kayaknya mic-nya agak ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin kepada Ibu Direktur Utama, kemudian mohon izin kepada Bapak Komisaris Utama, kemudian teman-teman supporting dari manajemen yang ikut hadir, dan semua karyawan dari Trimitra dan mitra dari perseroan. Nah, di sini sudah mungkin sudah ada teman-teman dari wartawan juga. Selamat pagi, sudah ngopi ya teman-teman wartawan. Oke.
Kemudian di sini juga hadir mungkin di sini anggota dari Komite Audit. Terima kasih Pak Adit sama Pak Hari telah hadir. Ya, mungkin kita kembali kepada sekilas bisnis dari perseroan. Memang tentunya dalam perjalanan PT Trimitra Prawara Godland ini tentunya bukan tanpa dinamika, pastinya tentu ada dinamika. Memang mungkin sampai dengan saat ini kita masih menyajikan progress project yang posisinya baru kita baru kita sajikan dengan 3 project ya. Walaupun yang 1 proyek memang betul sudah selesai, sudah sold out, hanya di 2 proyek ini yang posisinya kita terus kembangkan. Nah, cuman memang di Cibung Bulang Townhill ini tentunya karena termasuk jenis kategori proyek yang bukan hit and run, tapi memang jenis kategori proyek yang terus berkesinambungan. Itu dari kategori modal jenis proyek dari Cibung Bulang Townhill. Dan memang tentunya di Cibung Bulang Townhill ini masuk kepada kategori segmentasi untuk perumahan subsidi mayoritasnya. Walaupun untuk tahun ini kita sudah mulai untuk berkonsentrasi di kategori segmentasi sedikit menyentuh ke menengah. Karena kalau kita lihat dengan seiring perkembangan dari Jabodetabek yang boleh dikatakan itu secara pertumbuhan itu betul-betul sangat cepat ya. Walaupun dari program pemerintah pusat tentunya di sini sudah banyak mulai pengalihan ke Kalimantan ya, karena konsentrasi di IKN. Tetapi bagi kami wilayah Jabodetabek ini masih boleh dikatakan betul-betul bahasa lapangannya gurih lah ya, masih betul-betul berkembang. Nah makanya untuk Cibung Bulang Townhill ini mulai di tahun 2023 posisinya sudah mulai kita konsentrasikan pada perkembangan untuk segmentasi menengah. Nah kalau untuk di Bumi Abirama Residen sendiri ya tentunya kita tahu di sini Bumi Abirama Residen yang memang konsentrasinya untuk perumahan menengah ke atas ya, yang memang secara pertumbuhan dia memang tidak secepat Cibung Bulang Townhill, tapi mulai tahun ini sudah mulai ada penghuninya ya. Jadi alhamdulillah di Bumi Abirama Residen ini kita sudah mulai ada penghuni di Bumi Abirana sana. Apalagi sekarang mungkin terkait dengan perkembangan dari perkembangan tol yang di wilayah Depok itu juga termasuk pesat karena persiapan pembukaan yang dari tol Desari itu lanjut sampai dengan Bojonggede mungkin hanya tinggal nunggu peresmiannya saja, tetapi secara fisik infrastrukturnya itu sudah mulai terbentuk. Maka kami optimis dalam perkembangannya tentunya ini betul-betul bisa mempercepat pertumbuhan dari proyek kami yang di Bumi Abirama Residen. Nah selain itu memang seperti yang tadi saya katakan secara aksesibilitas bahwa betul-betul wilayah Jabodetabek ini sangat disupport oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah sendiri ya termasuk mungkin di Cibung Bulang Townhill memang terkait desas-desus untuk perkembangan menjadi kabupaten tersendiri ini sudah semakin gencar ya dengan berbagai program pemerintah daerah yang tentunya memudahkan aksesnya menuju proyek yang di wilayah Bogor Barat. Nah maka boleh kami sampaikan bahwa di kami sendiri selain kami sudah memulai terkait dengan segmentasi untuk yang masuk sedikit ke menengah, tapi tentunya kami sudah mulai berkonsentrasi terkait dengan recurring income-nya. Apalagi mungkin kami juga persiapan sarana-sarana yang bisa mensupport dari penghuni, karena di sana kan penghuninya sudah cukup banyak. Kalau secara rasio keterhunian di sana sudah lebih dari 2.000 hunian yang posisinya sudah ditinggali. Walaupun secara jumlah yang diangkatkan memang kita sudah menyentuh di angka 3.000, tapi secara hunian yang sudah mulai ditinggal itu kurang lebih
di atas 2.000 lah plus minus ya. Nah, setelah itu mungkin ya tentunya kami memang banyak melihat perkembangan-perkembangan di wilayah Jakarta, Jabodetabek terutama. Nah, ini sudah mulai kita melirik juga di wilayah Bekasi yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak MC-nya bahwa memang betul kami sudah mulai persiapan ekspansi di wilayah Bekasi, yang kalau kita lihat Bekasi ya pasti tentunya akan lebih kencang ya, karena kalau secara sederhana visibility study kami bahwa di wilayah Bekasi itu, Kabupaten Bekasi terutama itu betul-betul memiliki kurang lebih ya 1.600 industri. Artinya kalau kita melihat secara industri, katakanlah satu perusahaan itu bisa menampung sampai dengan 1.000. Berarti kalau ada 1.600 berapa karyawan yang ada di wilayah Bekasi. Nah ini yang memang betul-betul menjadi target kami supaya di 2024 itu betul-betul bisa terrealisasi. Memang untuk di akhir 2023 kita sudah mulai sondingkan karena memang penjajakannya sudah mulai di sana ya. Itu yang memang disampaikan bahwa 8,8 hektar sudah mulai kita jajaki. Berbagai perjalanan perizinannya pun sudah mulai kita coba lakukan. Nah itu untuk terkait dengan aksesibilitas yang ada di Jabodetabek. Mungkin selanjutnya selain itu juga kita bisa melihat terkait dengan ini master plan yang ada di Cibung Bulang Townhill. Memang yang tadi saya sampaikan di Cibung Bulang Townhill, selain kita bicara masalah penjualan yang bersifat segmentasi menengah, juga kita juga sudah mulai bicara bagaimana recurring income kami ini betul-betul bisa mendorong dari pertumbuhan pendapatan perseroan. Karena kalau kita lihat recurring income itu sendiri saat ini betul-betul sudah bisa memberikan kontribusi ya, walaupun memang segmentasi porsinya itu tetap masih lebih besar untuk penjualan unit rumah. Nah karena itu mulai tahun ini, mungkin di akhir tahun ini ya posisinya kita sudah juga menyiapkan pembangunan ruko kembali ya. Selain pembangunan ruko juga nanti ada persiapan pembangunan masjid rayanya yang saat ini alhamdulillah kita sudah mau sampai dengan tahapan lantai 2. Nah, posisinya sudah masuk tahapan ke lantai 2. Nah mungkin untuk ruko mudah-mudahan di awal tahun itu sudah mulai bisa dikerjakan. Karena memang mengingat kebutuhan terhadap area komersil ini cukup banyak, karena area kuliner yang kami sudah buat itu betul-betul sudah full semua. Kemudian ruko yang saat ini sudah ada kurang lebih sekitar 6 ruko itu juga sudah full, dan brand-brand terkenal dari mulai Alfamart, Indosat, kemudian Antar Saja. Kemudian ada juga kampus di sana ya, kampus jarak jauh ya untuk UT di sana juga sudah hadir. Nah makanya kami sudah mulai persiapan yang posisi ruko. Kemudian selain ruko juga mungkin nanti ada persiapan terkait dengan supportnya supportnya dari kebutuhan konsumen ya. Salah satunya di sana pada saat kami perhatikan fenomenalnya itu kan pada saat mereka selesai membeli rumah ya tentunya selalu melakukan renovasi. Nah ini mudah-mudahan dalam waktu dekat investornya juga mudah-mudahan bisa ikut serta lah di sana. Nah selain itu ini mungkin yang dikatakan kami sudah mulai melirik segmentasi yang sedikit masuk ke segmentasi menengah. Nah makanya ini adalah termasuk produk unggulan kami, yaitu untuk klaster Munara. Nah klaster Munara ini ya memang sajiannya kita agak sedikit melihat kebutuhan sesuai kebutuhan milenial.
Karena kalau boleh dikatakan rata-rata kalau kebutuhan milenial itu selalu ingin memiliki hunian yang tidak satu lantai, tapi memiliki hunian yang 2 lantai. Nah, jadi di klaster Munara ini kami menyajikan tipe 40 dengan luas tanah 84, akan tetapi posisinya itu kami bikin menjadi 2 lantai, sehingga secara harga itu masih kompetitif, sangat kompetitif sekali. Karena kalau misalnya pendapatan katakanlah di 8 sampai dengan 10 juta itu masih bisa mendapatkan klaster Munara ini, ya. Itu yang pertama. Kemudian nanti juga mungkin dalam waktu dekat, karena itu menjadi target kami yang di 2024 itu untuk persiapan dilakukan proses percepatan. Karena ini kan sudah di akhir 2023, ya. Nah, di situ juga mungkin nanti ada klaster sama juga. Di situ memang kami menjanjikan tipe 50 dengan luas tanah 105, tapi kembali lagi mungkin akan kami sajikan dengan tipe 2 lantai posisinya. Dan tipe 98 seperti yang ada di Jalan Boulevard betul-betul nanti akan kami lihat sesuai dengan segmen pasar yang ada di sana. Jadi kami berharap dengan perkembangan Cibung Pulang Townhill yang begitu cepat, dengan support pemerintah di wilayah Jabodetabek yang juga begitu cepat, ya tentunya ini bisa mendorong pertumbuhan dari perseroan. Kemudian selain itu juga dari perjalanan yang ada, mungkin bisa kita lihat yang di Bumi Abirama, ya memang secara secara segmentasi agak sedikit berbeda ya dibanding yang di Cibung Pulang Townhill, karena memang perolehannya juga agak sedikit berbeda kalau untuk yang di Bumi Abirama. Nah, tapi sekali lagi apapun yang menjadi upaya kami yang selama ini coba kita berikan selalu inovasi supaya betul-betul bisa terserap oleh masyarakat, itu betul-betul kami perhatikan. Jadi sekali lagi mungkin perkembangan dari semua produk yang disajikan itu betul-betul bisa terserap oleh masyarakat, ya. Jadi beberapa hal yang kami sajikan seperti tadi kami sampaikan, beberapa supporting bagi konsumen itu ya salah satunya Masjid Raya itu, karena Masjid Raya kami harapkan di Lebaran atau Idul Fitri tahun 2024 itu betul-betul sudah bisa digunakan oleh masyarakat, sehingga ibadah untuk sholat idnya itu tidak perlu jauh-jauh, ya, seperti yang kami selalu sampaikan dari awal kami membuka proyek, bahwa memang betul-betul kami menyajikan hal-hal yang secara prinsip itu bisa dinikmati oleh konsumen walaupun dengan berbagai kekurangannya. Jadi mungkin itu hal-hal yang bisa disampaikan terkait dengan produk-produk sekilas bisnis dari perseroan. Dan kami juga memohon doa, mudah-mudahan hal-hal yang akan kami lakukan terutama di wilayah yang baru, ya ini wilayah Bekasi, betul-betul kami diberikan kelancaran, sehingga seluruh mitra kami termasuk mungkin para pemegang saham betul-betul bisa melihat perkembangan dan pertumbuhan dari perseroan itu sendiri. Mungkin itu saja paparan dari saya selaku Direktur Bisnis. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Direktur Utama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat Yakti Hadi. Itulah tadi sekilas bisnis perseroan telah dipaparkan oleh Pak Hadi. Berikut adalah kinerja keuangan. Berbicara mengenai kerja keuangan, tentunya kita akan bertemu dengan neraca dan rugi laba. Ini adalah profil neraca kami untuk tahun yang berakhir 30 September 2023. Nampak di layar Bapak, Ibu dan hadirin sekalian bahwa dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, kita bisa melihat bahwa dari sisi aset dia mengalami dari 115.428
Di tahun 2022 dia mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 111.776. Ada penurunan dari sisi aset. Kemudian kita lihat lagi dari sisi liabilitas. Liabilitas di tahun 2022 35.810 mengalami penurunan menjadi 31.969 dari sisi liabilitas, Pak. Ya. Itu diakibatkan lebih mereverse kepada adanya pengurangan hutang usaha dari pihak ketiga, baik dari supplier ataupun dari vendor. Kemudian dari sisi ekuitas, di tahun 2022 kita lihat dari 79.618 ke tahun 2023 menjadi 79.806 mengalami kenaikan. Sehingga bisa saya dikatakan bahwa perseroan kami mengalami pertumbuhan dari sisi ekuitas. Demikian mungkin dari neraca. Adapun untuk laba rugi, ini saya minta manajer keuangan saya untuk menyajikan, memaparkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur Utama kami atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin kepada Pak Rahmat Ertadi selaku Direktur Bisnis dan kepada Dewan Komisaris. Untuk laporan laba rugi perseroan untuk periode 30 September 2023, jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 dan 2021, secara komprehensif mengalami kontraksi kurang lebih sekitar 25% untuk revenue-nya. Hal ini tidak lepas dari memang kita lihat tahun 2023 ini kita lebih berhati-hati dalam menentukan pola penjualan kita seperti apa. Sembari menunggu itu, strategi kita juga tetap melihat bagaimana faktor eksternal dan internal. Dan alhamdulillah pada bulan September atau kuartal ketiga itu kita melihat adanya sinyal-sinyal positif dari pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang sangat mendukung dan memanjakan sekali dari sektor kita, yaitu sektor properti. Baik itu dari PMK 60 atau dan PMK 120 mengenai relaksasi pajak pertambahan nilai. Hal ini merupakan momentum kami untuk sisa 3 bulan ke depan ini dapat mengejar ketertinggalan kami. Jika kita tinjau dari laba kotor dibandingkan 2022 dan 2021, secara komprehensif ini mengalami kenaikan. Secara rasio keuangan ini mengalami perbaikan-perbaikan dari sektor biaya-biaya COGS kami. Sehingga hal tersebut seiring dengan pencapaian laba bersih kami pada tahun 2023 dibanding dengan tahun 2021 mengalami peningkatan secara gross profit margin kami. Pada rasio keuangan untuk tahun-tahun 2023, maksud kami periode September 2023, marja tahun berjalan kami itu 1,72%. Dibanding tahun 2022 itu hanya tercapai 0,88%. Untuk tingkat pengembalian aset atau return aset ini mengalami sedikit perbaikan dibanding tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya hanya tercapai 0,20%, sedangkan tahun 2023 itu 0,30%. Walaupun sedikit tetapi kami mengalami peningkatan dan perbaikan. Tingkat pengembalian modal, jadi rasio untuk pengembalian modal kami itu juga mengalami kenaikan yang dari tahun sebelumnya 0,30%, pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan kembali 0,42%. Sedangkan rasio total liabilitas terhadap ekuitas kami masih pada zona nyaman
Tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan kami untuk tetap melakukan inovasi sehingga tingkat liabilitas terhadap ekuitas kami masih bisa terus dimaksimalkan pada tahun ke depan, beberapa tahun ke depan. Karena sejatinya untuk perusahaan yang sehat itu bisa sampai rasio untuk liabilitas terhadap ekuitasnya dapat mencapai 2 atau 1 minimal. Nah, dari sisi kami memang masih untuk tingkat liabilitas terhadap ekuitasnya memang masih dalam kategori aman. Mungkin demikian dari rasio keuangan sama pelaporan laba rugi untuk periode 30 September 2023 dapat kami sampaikan. Untuk itu kami kembalikan lagi ke Bu Direktur Utama selaku pimpinan perseroan. Ya, terima kasih Pak Edo. Jadi demikianlah tadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kinerja keuangan kami yang tergambar dalam neraca dan laba rugi. Manajemen memang merasakan adanya ketidakfokusan pasar yang terbelah jelang tahun pemilu. Pasar itu, daya beli itu ada namun sedikit tertahan, sehingga keterlambatan terjadi. Masyarakat menjadi lebih wait and see. Harapan kami adalah setelah election ini selesai bisa lebih fokus, pasar bisa lebih fokus. Untuk itu kami dari pihak manajemen seperti yang tadi disinggung bahwa telah melakukan persiapan-persiapan untuk di tahun 2024. Salah satunya itu adalah pembebasan terus dilakukan di Cibungbulan Townhill. Jadi sekitar 1 hektar yang kita lakukan, walaupun tetap masih banyak lahan-lahan yang belum kami jadikan launching untuk produknya. Untuk sekarang ini seperti yang dikatakan tadi bahwa Munara telah launching di akhir tahun dan langsung mengalami respon yang sangat positif dari masyarakat, dan ternyata itu memang menjadi pilihan dari calon konsumen bahwa selain 1 lantai mereka membutuhkan juga rumah yang 2 lantai dengan tipe yang sama. Ya, kemudian untuk diinformasikan juga bahwa sebenarnya ada 7 hektar lahan kami di Cito yang belum kita yang menjadi aset kami tapi belum kita lakukan launching. Mudah-mudahan di tahun 2024 seiring dengan bagusnya respon terhadap Munara, kami akan melaunching kembali Salak ya, Salak dan Bundar, sehingga sudah masuk lebih kepada komersil. Namun tetap juga untuk unit subsidi tetap kita perhatikan. Dan bukan cuma di Cibungbulan Townhill, tapi kita juga sudah mencoba untuk melakukan pembebasan di lokasi lain seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Hadi selaku Direktur Bisnis. Saya mengakui juga bahwa apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami manajemen terhadap pemerintah pusat perihal stimulasi pajak yang diberikan, dan juga saya ingat betul bahwa tahun lalu pada saat kami mengadakan Bubex juga yang saya statement adalah bahwa adanya keinginan untuk merevisi harga subsidi, dan alhamdulillah tahun ini dilakukan penyesuaian dari harga 168 menjadi 181 juta di tahun 2023, dan sudah ada kepastian harga untuk tahun 2024 menjadi 185 juta. Tentunya stimulus ini tentunya akan berdampak di tahun depan karena masih tetap berlaku sampai Juni 2024, begitu ya. Ya, harapan kami sih selaku pengembang ini terus berlaku minimal sampai akhir Desember 2024. Tuh. Karena memang sangat signifikan ya PMK 120 tadi mengenai PPN.
pembebasan PPN untuk walaupun ada S dan K-nya yang berlaku dari pemerintah. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa sisa sisa akhir dari September ke Desember ini mudah-mudahan nanti tahun depan pada saat kami LPS bisa menyajikan kinerja yang lebih baik akibat adanya sebagai dampak dari PMK 120 tadi. Oke. Ada lagi? Oke. Mungkin untuk melengkapi dari manajemen, tak ada salahnya mungkin saya minta saran, kami dari tim manajemen meminta saran, advice, advokasi dan sebagainya dari Komisaris Utama. Boleh Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh hadirin yang hadir, terutama untuk para pemegang saham, kemudian jajaran direksi dan seluruh staf pendukung, serta tidak lupa juga teman-teman dari media, dari beberapa media tulisan ya, media wartawan ya, kemudian juga seluruh teman-teman yang hadir. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya kami selaku jajaran komisaris tentunya sangat mengapresiasi kinerja daripada jajaran direksi dan timnya. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang perlu dicermati di sini, bahwasanya ada langkah-langkah strategi yang sangat bagus yang diambil, terutama tentang stimulus pajak yang memang baru berlaku di September 2023. Nah ini walaupun di akhir tahun, tetapi gerak cepat dari jajaran direksi dan timnya untuk mengantisipasi itu yang kita perlu apresiasi, sehingga memunculkan produk baru dengan klaster baru yang tadi disebutkan, yaitu Munara. Walaupun memang stimulus ini agak sedikit terlambat, tapi bagi kami kalau diperpanjang lagi itu lebih bagus. Karena apa? Jualannya nanti di September, sehingga nanti hasilnya baru terasa nanti di 2024 tentunya. Nah harapan kami PMK pembebasan PPN ini tidak berlaku sampai dengan Juni saja, tapi alangkah bagusnya kalau memang pemerintah melanjutkannya sampai dengan Desember 2024, sehingga memang relaksasinya benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat yang betul-betul ingin memiliki rumah yang mungkin siap huni dengan biasanya generasi milenial ya. Memang kemampuan daya belinya sudah cukup bagus, sehingga mereka lebih tertarik rumah yang minimal 2 lantai lah, kan begitu, dengan halaman yang cukup luas untuk kendaraan, mobil dan lain-lain. Nah ini bisa mensupport sebenarnya pembangunan ekonomi seperti itu. Nah harapan kami klaster Munara ini bisa menjadi daya ungkit dan daya dongkrak juga bagi perumahan klaster sekitar. Kenapa? Karena Munara ini agak sedikit unik karena berada di tengah-tengah perumahan subsidi. Jadi efek dominannya bagus. Jadi masyarakat yang mau beli rumah komersil harganya masih lebih murah ya, masih terjangkau. Sementara efeknya teman-teman yang punya rumah subsidi di sekitar itu kedongkrak. Karena apa? Karena berdekatan dengan rumah komersil, kan seperti itu. Nah mungkin itu tetap apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami jajaran komisaris kepada manajemen, kemudian kepada pemerintah juga. Sekali lagi harapan kami ada dukungan dari media, wartawan untuk menyampaikan pesan ini kepada pemerintah, bahwasanya terima kasih atas stimulusnya, mohon dilanjutkan karena masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan itu. Mungkin seperti itu ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Komisaris Utama. Mungkin saya tambahkan sedikit di sini, ada yang terlewat bahwa
konstruksi yang terjadi dalam penjualan kami itu selain diakibatkan oleh keterlambatan kami dalam melakukan inovasi produk, baru kami lakukan di akhir tahun, itu juga disebabkan karena banyaknya reject dari perbankan mengenai persetujuan KPR dari calon konsumen. Setelah melakukan research, ternyata memang di daerah Jawa Barat di mana kami berkegiatan itu merupakan salah satu, bukan salah satu ya, memang terbesar, daerah terbesar dalam pinjaman online, dalam penyerapan pinjaman online, sehingga itu memang berdampak terhadap pengajuan KPR dari kami. Kalau dilihat-lihat dengan 2 proyek, walaupun di dalam Cito sendiri terdiri beberapa klaster dan kami juga ada di Bumi Abirama Residen, itu cukup memberikan dampak kepada kami sehingga banyak tolakan-tolakan dari calon konsumen kami. Bahkan kalau bisa dilihat itu jumlahnya bisa ke 50 ke atas ya, 50 hingga 100 aplikasi keperbankan. Nah, tentunya ini juga menjadi tantangan bagi kami karena memang kami akui bahwa penjualan kami itu hampir 95% dari KPR dari perbankan, hanya sekitar 5% dari cash bertahap langsung dari konsumen tanpa lembaga keuangan bank ataupun non bank. Itu mungkin yang saya bisa lengkapi. Ada lagi mungkin yang saya terlupa, Pak Hadi? Oke, mungkin saya rasa sudah cukup ya. Untuk itu saya kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih kepada jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dengan selesainya mata acara tadi, maka selesailah pula seluruh rangkaian acara Public Expose PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya, Kansa Kaila, sebagai Master of Ceremony, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin dimohon untuk jangan dulu beranjak dari tempatnya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan setelah melakukan sesi foto bersama, Bapak Ibu bisa bersantai dan menikmati hidangan makan siang kami di Edelweiss Resto lantai 3 sampai dengan pukul 14.30 sore. Dan bagi yang ingin melakukan sholat Jumat, silahkan berjalan menuju Masjid IPB di sekitar Botani Square. Untuk jajaran komisaris dan direksi, dipersilakan untuk maju dan melakukan sesi foto bersama. Mungkin sedikit disampaikan untuk teman-teman dari media, pasca foto-foto aja baru ada press release ya. Oke, makasih. Ketika semua harus melangkah dengan visi dan karya, dilandasi cinta dan ikhlas, perjuangan membangun negeri dengan tekad wujudkan mimpi dan cita-cita keluarga Selanjutnya dipersilakan kepada para tamu undangan untuk ikut bergabung dalam melakukan sesi foto bersama. Prawara Goldland membangun kehidupan yang harmonis. Sekali lagi dipersilakan kepada para tamu undangan untuk ikut bergabung dalam melakukan sesi foto bersama. Demi masa depan gemilang. Dimohon untuk berbaris dan melakukan sesi foto bersama.
Dimohon untuk MC dipersilakan bergabung. Terima kasih. Ketika semua harus melangkah dengan visi dan karya, dilandasi cinta dan ikhlas, perjuangan membangun negeri dengan tekad wujudkan mimpi dan cita-cita keluarga Indonesia. Bersama Trimitra Prawara Gondelen membangun kehidupan yang harmonis. Bersama Trimitra Prawara Gondelen demi masa depan gemilang. Ketika semua harus melangkah dengan visi dan karya, dilandasi cinta dan ikhlas, perjuangan membangun negeri dengan tekad wujudkan mimpi dan cita-cita keluarga Indonesia. 1, 2, 3. Mitra Prawara Gondelen membangun kehidupan yang harmonis. Bersama Trimitra Prawara Gondelen demi masa depan 3, 2, 1, atap. Dua, tiga. Ketika semua harus melangkah Tepuk tangan. dengan visi dan karya, Silakan dilandasi kepada cinta rekan media. dan ikhlas, Silakan waktunya untuk perjuangan membangun negeri dengan tekad wujudkan mimpi dan cita-cita keluarga Indonesia. Bersama Trimitra Prawara Gondelen membangun kehidupan yang harmonis. Bersama Trimitra Prawara Gondelen demi masa depan gemilang. Ketika semua harus melangkah dengan visi dan karya, dilandasi cinta dan ikhlas, perjuangan membangun negeri dengan tekad wujudkan mimpi dan cita-cita keluarga Indonesia. Bersama Trimitra Prawara Gondelen membangun kehidupan yang harmonis.
Ketika semua harus melangkah dengan visi dan karya, dilandasi cinta dan ikhlas, perjuangan membangun negeri dengan tekad wujudkan mimpi dan cita-cita keluarga Indonesia bersama Trimitra Prawara Gondelen membangun kehidupan yang harmonis bersama Trimitra Prawara Gondelen demi masa depan gemilang. Ketika semua harus melangkah dengan visi dan karya, dilandasi cinta dan ikhlas, perjuangan membangun negeri dengan tekad wujudkan mimpi dan cita-cita keluarga Indonesia bersama Trimitra Prawara Gondelen membangun kehidupan yang harmonis bersama Trimitra Prawara Gondelen demi masa depan gemilang. Ketika semua harus melangkah dengan visi dan karya, dilandasi cinta dan ikhlas, perjuangan membangun negeri dengan tekad wujudkan mimpi dan cita-cita keluarga Indonesia bersama Trimitra Prawara Gondelen membangun kehidupan yang harmonis bersama Trimitra Prawara Gondelen demi masa depan gemilang. Ketika semua harus melangkah dengan visi dan karya, dilandasi cinta dan ikhlas, perjuangan membangun negeri dengan tekad wujudkan mimpi dan cita-cita keluarga Indonesia bersama Trimitra Prawara Gondelen membangun kehidupan yang harmonis
ketika semua harus melangkah dengan visi dan karya, dilandasi cinta dan ikhlas. Perjuangan